Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil 'azimil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini, detik ini, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, dan semoga nanti kita disampaikan umur sehingga bisa mencicipi bulan suci Ramadan, meningkatkan amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai sama doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahkanlah pada bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan ila Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar sama-sama terus-menerus secara kontinu, secara istiqomah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dengan modal takwa itulah nantinya kita diizinkan oleh Allah memasuki surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung tinggal hanya hitungan hari, kita akan memasuki bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang diturunkan pada bulan itulah kitab suci Al-Quran. Maka kita perlu untuk mempersiapkan diri, kita perlu untuk mensucikan hati, membersihkan diri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, hati manusia itu seperti kaca. Apabila kaca itu kotor, maka susah untuk bercermin. Tetapi apabila kaca itu bersih, insya Allah akan mudah untuk bercermin. Ketika kaca kotor, maka kaca bisa dilap, kaca bisa dibersihkan. Tetapi tidak sama membersihkan kaca dengan membersihkan hati. Ketika hati kotor, maka cara untuk membersihkan hati ialah dengan memperbanyak berselawat, dengan memperbanyak beristighfar, melakukan amal-amal kebajikan, mengaji Al-Quran, dan amal-amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Karena apabila hati dibiarkan terus-menerus kotor, sama seperti kaca,
hati lama-lama akan berkarat. Kalau sudah berkarat, yang terjadi susah untuk dibersihkan. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dikunci mati hatinya oleh Allah. Ini yang sangat kita takutkan. Kalau hati kita dibiarkan terus-menerus kotor, lama-lama bisa dikunci mati hatinya oleh Allah, sehingga kita tidak bisa melihat. Sehingga yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu buta, tetapi tidak bisa melihat kebaikan. Bisa dia melihat dengan jelas, bisa dia melihat dengan tangkas, tetapi tidak bisa melihat kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan tuli telinganya. Bukan tuli tak bisa mendengar orang berbicara, tetapi tidak bisa mendengarkan kebaikan. Dan bisu, bukan tidak bisa berbicara, tetapi tidak bisa berbicara yang berkebaikan dan kebaikan. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, membersihkan hati, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, atas segala maksiat, atas segala khilaf dan salah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sedikit dalam satu hari beristighfar sebanyak 100 kali. Siapa itu Rasul? Orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin tak bakal masuk neraka, orang yang maksum dari dosa. Tetapi paling sedikit satu hari beristighfar sebanyak 100 kali. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang kedua, hati mengambil sebuah kisah. Ada seorang lelaki yang divonis dengan sebuah penyakit yang bernama kanker. Kalau di Inggris dikatakan cancer, tapi karena kita di Indonesia mengatakan itu penyakit kanker. Dan setelah dilakukan penelitian, dilakukan penganalisaan, ternyata itu disebabkan oleh sebuah makanan yang bernama apel. Apel itu ada yang dimakan ulat, ada juga yang tak dimakan ulat. Kenapa itu apel tidak dimakan ulat? Karena sudah dilapisi oleh bahan kimia plastik yang kita kenal dengan pengawet. Hasilnya ketika itu orang makan, setelah dikunyah masuk dalam perut, ternyata di dalam perut tidak bisa dihabiskan, sehingga kotoran-kotoran itu mengakibatkan penguapan yang kemudian berakibat kepada penyakit kanker. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang ilmuwan dari Inggris, dari Barat, melakukan penelitian. Kemudian dia membuat suatu pengobatan yang dinamakan dengan terapi. Yang ini sangat viral beberapa tahun silam. Dikatakan ini terapi dapat menyembuhkan orang dari penyakit kanker itu. Itulah dalam 1 tahun menahan lapar, tak boleh makan, tak boleh minum dalam 1 tahun selama 30 hari. Dan dalam 1 bulan selama 8 kali atau 8 hari. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Orang di luar sana yang mereka melakukan itu penelitian baru menemukan ilmu itu, menemukan terapi itu beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata dalam Islam sudah mengenal itu terapi jauh sebelum mereka menemukan. Dan ternyata itulah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. 1 tahun 30 hari tak makan tak minum, itulah puasa bulan suci Ramadan. Dalam 1 bulan 8 kali tak makan tak minum, itulah puasa sunnah Senin dan Kamis yang rutin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang kedua ini kaitannya dengan kisah yang kita sebutkan tadi adalah tentang persiapan keilmuan kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Mesti ada rencana, mesti ada planning, mesti membuat sebuah perencanaan agar mampu 30 hari kita pun melakukan yang namanya puasa. Dalam hal ini Allah tegaskan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Surah yang pertama adalah Al-Fatihah dan yang kedua adalah Al-Baqarah pada ayat yang ke-182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini poin pertama. Huruf iyanya di situ adalah dalam ilmu nahwu dan sorong, dalam kitab Qawaidud Durriyah dikatakan iyanya itu adalah ya munada, ya yang berupa sifatnya panggilan untuk seluruh makhluk. Mau yang di timur, mau yang di barat, yang di selatan maupun yang di utara, yang tua maupun yang muda. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk seluruh orang yang masih memiliki iman, baik itu imannya lagi tipis, setengah, ataupun lagi kuat. Panggilan seruan ini untuk seluruh kaum Islam yang beragama Islam, yang memiliki keimanan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Itu poin yang pertama. Maka hukum puasa adalah wajib. Dalam kitab Ushul Fikih dikatakan wajib adalah madusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian pada ayat itu poin yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya seperti apa? Orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang namanya puasa. Maka ada yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, kemudian besok ada lagi puasa. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad juga melakukan yang namanya puasa. Tetapi puasa yang paling sempurna, paling tingkat yang mulia karena dilakukan pada bulan yang mulia, yaitulah puasa umat Islam, puasa pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian poin yang ketiga adalah tujuan daripada yang namanya berpuasa itu. Kenapa hukum berpuasa itu wajib? Dan kenapa dari umat Nabi Adam, dari manusia yang pertama diciptakan di dunia ini, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW, berapa ribu tahun, berapa banyak generasi, mereka juga melaksanakan yang namanya puasa. Ada apa dengan puasa itu? Dan poin yang ketiga inilah la'allakum tattaqun, agar kita dapat mencapai ketakwaan, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la'allakum tattaqun ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan jamaah sekalian, andai khatib lupa baca salah satu wasiat takwa, batal sholat Jumat, berubah menjadi sholat zuhur. Di semua sholat, bahkan di semua khatib yang memiliki itu rukun ada 5. Salah satunya adalah wasiat takwa. Setiap Jumat kita selalu mendengar tentang bertakwalah. Ternyata takwa itu menjadi sangat penting. Dan tujuan daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Selanjutnya, apa saja hikmah-hikmah, apa saja hal-hal luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai kesadaran kita, yang bisa kita jadikan sebagai menambah pengalaman kita, menambah kesadaran di dalam
bulan puasa itu tersebut, pada bulan suci Ramadan tersebut, salah satunya yang di bulan itulah nanti turunan ayatnya akan terdapat kalimat yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan suci itulah diturunkan kitab Al-Qur'an. Dan untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Nanti akan dijawab dengan kalimat hudan linnas. Apa itu hudan? Apa itu nas? An-nas itu berapa banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan hudan itu apa kaitannya dengan kita? Insya Allah, jika ada umur panjang, kita akan kupas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini saja dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azimil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله في أهل المكان خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة في سرنجايا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.